bagaimana track record-nya perusahaan ini selama ini. Mungkin kita bisa cari informasi bagaimana dia selama ini terhadap penjual-penjual yang lain. Apakah istilahnya patuh terhadap pelunasan utangnya, atau mungkin malah dia jarang sekali membayar. Nah, ini kita harus mencari informasi seperti ini. Dan perusahaan ini udah berapa lama berdiri, sepak terjangnya seperti apa gitu. Jadi semakin baik si calon debitur ini tadi, maksudnya semakin baik, artinya semakin layak untuk diberikan kredit, itu biasanya nanti kredit scoringnya tuh yang paling nilainya paling tinggi seperti itu. Sampai sini doang yang mau ditanyakan. Jadi kita ngasih nilai, sama seperti teman-teman, oh kalau teman-teman ini mampu bisa menjawab ya, bisa layak untuk misalkan lulus, berarti misalkan nilainya dikasih nilai 90, dikasih nilai 80. Tapi kalau tidak bisa, ya berarti nggak dikasih nilai skor yang tinggi tapi yang rendah seperti itu. Jadi kalau semakin tinggi skornya atas kredit scoringnya, itu berarti nanti dia lebih bisa meyakinkan bahwa dia pantas untuk diberikan kredit atau menjadi debitur. Sampai sini dulu yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum, Mem. Belum. Oke, bisa dilanjut ya? Lanjut, Mem. Oke. Nah, ini syarat kredit. Nah, jangan sampai lupa. Ini pernah ketemu di accounting syarat kredit. Ada N/30, N/45, atau N/IOM, N/Hoffman. Ada juga 2/10, N/30. Masih ingat cara bacanya? Ada yang tahu nggak kalau N/30? Masih ingat nggak caranya? Kemarin bacanya gimana ya? Cara bacanya gimana kemarin N/30? Ayo, harus diingat lagi ya. Siapa yang mau menjawab bagaimana sih cara bacanya N/30, N/45, atau N/Hoffman? Yo. Siapa coba mau menjawab? Halo? Yuk, siapa yang mau menjawab N/30 tuh cara bacanya seperti apa? Itu, Mem, pembayaran utang paling lambat 30 hari. Gitu ya, Mem? Betul. Yep, betul. Kalau 45? N/45? Kalau N/45 bagaimana cara bacanya? Paling lambat 45 hari. Pinter. Jadi umur usia piutangnya itu adalah 45 hari. Kalau 2/10 N/30. Ayo, cara bacanya gimana? 2/10 N/30. Berarti cara bacanya harus diingat loh ya. Nah, di sini diulang lagi nih. Ayo, kalau 2/10 N/30 berarti cara bacanya? Kalau 2/10, kalau utangnya dibayar 10 hari dari pembelian, dapat diskon 2%. Yep, sip. Terus. Kalau dalam jangka waktu 10 hari dari pembelian, maka nanti dia akan dapat potongan 2% apabila dia mampu melunasi dalam jangka waktu 10 hari. Tapi jika tidak bisa membayar dalam jangka waktu 10 hari, nggak apa-apa, tapi nggak dapat nggak diskon. apa-apa. Betul. Terus paling lambat 30 hari. usianya 30 hari. Oke, jangan dilupakan ya.
Jadi apabila si pembeli itu dalam jangka waktu 10 hari dapat melunasi pembayarannya, maka si penjual akan memberikan potongan 2%. Tapi jika dalam jangka waktu 10 hari si pembeli tidak dapat membayar, tidak dapat melunasi, ya nggak apa-apa. Ya, misalkan hari ke-15 baru bisa melunasi, ya nggak apa-apa, boleh. Tapi tidak akan dikasih sama penjual potongan 2%. Oke, nah umur kreditnya tadi adalah 30 hari. Paham ya? Jangan dilupakan ya. Bisa dilanjut? Kalau UM, Nah, kalau end of month berarti paling lambat akhir bulan, kan? End of month, akhir bulan. Jadi akhir bulan itu harus dilunasi. Paham ya? paham. Oke, yang lain? Paham, Mem. Adakah yang mau bertanya? Sudah ingat lagi, jangan dilupain loh ya. Bisa dilanjut? Lanjut, Mem. Oke. Lanjut. Nah, ini tadi kan syarat kredit. Ya. Kredit, Mem, boleh nggak sih misalkan biasanya perusahaan itu dia melakukan penjualan secara kredit, dia misalkan ngasih syarat 30 hari paling lama. Misalkan ya, 30 hari paling lama. Bisa nggak, Mem? Dia ngerubah syarat kreditnya menjadi 45 hari misalkan. Boleh. Boleh aja. Itu namanya berarti melonggarkan kredit. Kalau sebaliknya, sebelumnya dia memberikan penundaan pembayaran 30 hari. Terus kemudian dia merubah menjadi 20 hari. Dari 30 menjadi 20 hari berarti kan maju. Nah, itu namanya memperketat. Ya. Tapi kalau dari 30 hari dia melonggarkan ke 45 ini tadinya adalah pengelonggaran kredit. Tapi kalau dari 30 hari menjadi 20 hari itu namanya adalah memperketat kebijakan kredit. Baik memperketat kebijakan kredit maupun memperlonggar kebijakan kredit itu sama-sama mempunyai istilahnya dampaknya masing-masing. Kalau memperketat kredit, artinya uang kita memang cepat kembali. Katakanlah biasanya dia ngasih umur kredit itu adalah 30 hari. Tapi dimajukan menjadi 20 hari. Berarti kan mau tidak mau si pembeli harus melunasi dalam jangka waktu 20 hari. Di satu sisi kebaikannya adalah dari segi penjual, modalnya, uangnya itu cepat kembali. Nggak lama-lama. Ya, tapi kelemahannya kalau terlalu memperketat kredit, takutnya justru nanti malah tidak ada yang beli ke penjual tersebut. Nah, kalau melonggarkan kredit, kemungkinan pembelinya ini bisa jadi banyak. Ya, karena ketarik lu umur kreditnya nih lama ini. Tapi di satu sisi dari segi penjual jelas nantinya menerima uangnya jadi lebih lama. Misalkan sebelumnya 30 hari diundur menjadi 45 hari. Nah, ini kan mengalami kemunduran. Ya. Jadi harusnya biasanya 30 hari udah dapat uang, karena dilonggarkan menjadi 45 hari, maka ini akan uangnya lebih lama. Lebih lama berapa hari? 15 hari. Seperti itu. Jadi ada plus minusnya antara memperketat kebijakan kredit dan melakukan pelonggaran kredit. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nah, sebenarnya kenapa sih Mem tadi tuh perusahaan itu mau melakukan penjualan secara kredit? Memang alasan pertamanya itu adalah mengenai angka tingginya mengejar tingginya angka penjualan, ya, tingginya angka pendapatan. Oke, jadi kalau dia menjual secara kredit itu kemungkinan memang penjualannya itu pasti tinggi. Karena tadi balik lagi biasanya memang pembeli itu banyak yang senang kalau ada penjual itu yang menawarkan penjualan secara kredit. Karena dari pembeli itu lebih bisa mengatur cash flow-nya dia. Ya.
Efeknya apa, Mem? Efeknya jelas kalau penjualan itu naik, pasti pendapatannya perusahaan juga naik ya. Jadi nantinya kalau ditanya efeknya terhadap laba apa, itu pasti ya positif, bagus. Karena penjualannya kan angkanya jadi naik nih, tinggi. Karena orang akhirnya kan pada pembeli pada mau beli. Ya. Sampai sini tuh paham dulu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di situ ada direction of change-nya, sales volume-nya kalau meningkat, maka nanti efek on profit-nya itu adalah positif. Positif di sini artinya apa ya? Karena pendapatan kita kan jadi meningkat karena banyak yang beli di kita. Seperti itu. Nah, tapi teman-teman, dengan kita memberikan pinjaman, berarti artinya kita juga harus punya modal lebih. Contoh nih, misal Abdillah minjem ke Mem atau Abdillah misalkan beli kredit ke Mem barang harga misalkan 1 juta. Artinya dari Mem sendiri untuk bisa hari esok itu jualannya tetap jalan, maka modalnya Mem itu artinya harus lebih besar dari 1 juta. Kalau modal Mem hanya 1 juta, terus Mem membolehkan Abdillah itu membeli secara kredit kepada Mem, sedangkan akhirnya si Abdillah tadi belum bayar, besok Mem usahanya pakai apa? Kalau uangnya sama-sama ngepres 1 juta. Nah, at least kalau misalkan Abdillah tadi mau berhutang kepada Mem 1 juta, maka at least Mem itu juga harus punya modal yang bisa menutupi angka 1 juta tadi. Karena kan uang 1 juta tadi masih berada di Abdillah. Nah, Mem harus juga punya pegangan 1 juta. Atau lebih. Jangan sampai justru tidak ada. Nah, artinya di sini apa? Dengan kita memberikan penjualan kredit, artinya kita juga butuh yang namanya investasi akibat kita memiliki piutang. Ya, investasi akibat kita memiliki piutang. Investasi maksudnya di sini apa? Artinya gini, cara bahasa gampangnya adalah kalau tadi Mem harus minimum at least Mem harus juga punya uang 1 juta karena uang 1 juta Mem ini yang ada di Abdillah, maka supaya besok Mem bisa bertahan, Mem besok bisa operasional juga, maka Mem at least harus juga punya uang 1 juta untuk pegangan. Oke. Nah, kalau ditanya, loh, terus Mem kalau kita nggak punya, maka kita harus ngapain? Ya cari uang 1 juta. Dalam artian kasarannya kita pun juga melakukan pinjaman supaya kita punya modal untuk esok hari itu sebesar 1 juta. Itulah yang namanya investment in account receivable. Any question? Terlalu cepat? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Bisa, Mem. Bisa ya? Oke. Loh, Mem, terus kok efek on profit-nya negatif? Oh, jelas. Karena kalau misalkan tadi kemungkinan terburuknya Mem untuk bisa punya uang 1 juta, karena tadi uang 1 jutanya Mem itu masih ada di Abdillah, maka Mem sendiri juga harus punya pegangan 1 juta. Katakanlah tadi terburuknya Mem juga minjem. Nah, kalau Mem juga minjam, maka Mem kan nanti harus ada tanggungan yang namanya beban bunga. Nah, sehingga kalau kita membayar beban bunga, teman-teman kemarin waktu di accounting, beban bunga itu kan mengurangi laba. Sehingga di situ dikatakan efek on profit-nya itu negatif. Paham ya? Harusnya kita nggak usah juga membayar bunga atas pinjaman, tapi karena kita juga butuh modal 1 juta supaya besok tetap masih bisa berjalan, maka kita harus menanggung juga yang namanya biaya permodalan. Biaya permodalan kita apa? Biaya bunga. Sampai sini dulu tambah bingung atau enggak ya? Sudah cukup jelas belum? Nanti kita lihat di contoh perhitungan ya. Oke. Kemudian ada istilah namanya bad debt expense. Bad debt expense ini adalah expense itu beban, bad debt. Debt itu adalah tagihan, bad itu buruk. Artinya di sini adalah beban piutang tidak tertagih. Jadi pembeli yang tidak bayar. Nah,
Karena resikonya kita itu memberi pinjaman adalah uang kita tuh bisa tidak kembali ke kita. Betul ya teman-teman ya? Jadi kalau kita melakukan penjualan kredit, di satu sisi penjualan kita meningkat. Karena kalau barang kita dibeli orang. Jadi angka penjualan pasti naik. Tapi di satu sisi, resikonya ini yang nyata adalah bisa-bisa kita juga tidak dibayar. Dalam artian di sini pembelinya apa? Ingkar. Pembelinya di sini apa? Tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, kalau sampai ada pembeli yang tidak melakukan pembayaran, maka bagi penjual itulah yang namanya piutang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih istilahnya adalah bad debt expense. Sampai sini ada mau ditanyakan? Nah, kalau terjadi bad debt expense, oke, artinya apa? Perusahaan rugi. Kalau rugi, berarti apa? Nantinya akan mengurangi keuntungan kita. Paham ya teman-teman ya? Bisa dilanjut? Apakah ada yang mau bertanya dulu? Saya, Mem. Ya, bagaimana? Saya mau tanya, Mem. Mm-mm. Ya, apa yang investment in HRL itu loh, Mem, apa itu? Account receivable, account Yes. receivable. Ayo bahasa Inggrisnya piutang, account receivable. Oke, terus? Sama yang bawahnya itu nggak paham, Mem. Tadi sinyalnya, mohon maaf. Sinyalnya Oke. jelek. Oke, jadi gini, investment in account receivable artinya tadi, contohnya adalah, misalkan tadi Abdillah itu membeli kepada Mem secara kredit. Otomatis, misalkan nominalnya berapa? Nominalnya 1 juta. Abdillah utang ke Mem 1 juta. Bagi Mem kan tadi namanya piutang. Nah, kalau Abdillah ini beli ke Mem beli ke Mem itu kredit 1 juta, berarti kalau Abdillah belum bayar, sama saja uangnya Mem itu kan ada di Abdillah 1 juta. Betul ya? Julia kan ini yang nanya ya? Julia atau Likta yang nanya? Benar, Nak? Halo? Betul? Betul ya? Jadi Abdillah beli ke Mem itu kredit. Artinya kan Abdillah belum bayar ke Mem. Katakanlah pembelian kreditnya tadi senilai 1 juta. Berarti kalau Mem membolehkan Abdillah beli kredit, Mem melakukan penjualan kredit kepada Abdillah 1 juta, berarti uangnya Mem itu kan ada yang di Abdillah itu 1 juta. Betul ya? Betul ya? Halo? Iya, Mem. Oke. Nah, sekarang padahal hari ini kita ngasih penjualan kredit kepada orang, hari esok itu kan usaha kita harus tetap jalan. Betul ya? Nah, kalau usaha kita tuh hari esok tuh harus tetap jalan, berarti kan kita juga harus punya permodalan. Nah, kalau katakanlah saya punya uang 1 juta, saya beli barang, kemudian barangnya ini saya jual ke Abdillah 1 juta, dan Abdillah tadi juga belum bayar kepada saya, uang saya macet nggak? Uang saya macet nggak? Iya, Mem. Atau gampangannya misalkan gini, atau misalkan gini nih, gampangannya ya, di dompetnya Mem itu ada uang 1 juta. Abdillah minjem ke Mem 1 juta. Kalau ternyata uangnya Mem itu tinggal satu-satunya 1 juta itu, oke, terus Mem kasihkan ke Abdillah, tapi Mem juga nggak punya pegangan uang lagi, kira-kira besok bisa jalan nggak? Paham ya? Artinya
Contohnya gini, kalau teman-teman mau meminjamkan uang 1 juta kepada Abdillah, berarti kan artinya teman-teman harus punya uang lebih. Jangan sampai uangnya teman-teman tuh juga sudah cuma tinggal 1 juta, terus dipinjemin ke Abdillah. Nah, terus besoknya makan apa? Besok misalkan perlu naik kendaraan transportasi umum, bayarnya pakai apa? Besok kalau misalkan haus, di rumah misalkan galon airnya habis, terus belinya pakai apa? Paham? Paham ya? Paham, Mem. Nah, itulah yang dinamakan investasi dalam account receivable. Jadi artinya, kalau kita mau mengasih kredit ke orang lain, maka kita sendiri itu juga harus punya modal minimum adalah sebesar yang kita berikan kepada si orang yang kredit sama kita. Jadi katakanlah tadi kita mau meminjamkan uang kepada Abdillah 1 juta, berarti kita harus juga punya uang 1 juta sendiri setelah uang yang tadi ini kita kasihkan kepada Abdillah. Tapi kalau uangnya 1 juta itu tinggallah satu-satunya kita kasih ke Abdillah, terus besok kita pakai apa? Nah, artinya supaya besok kita masih bisa bertahan, kita juga harus punya uang 1 juta. Lalu terus kalau kita nggak punya, Mem, ya berarti kita sendiri cari pinjaman. Karena kalau kita nggak berusaha cari pinjaman juga, lalu terus besok itu makan pakai apa? Oke, kalau mau naik kendaraan umum bayar pakai apa? Terus kalau kita nanti aquanya misalkan galon di rumah airnya habis, terus kita beli minum pakai apa? Paham ya? Nah, sehingga dengan kita berusaha mencari juga kita punya uang sebesar yang tadi dipinjam Abdillah, itulah yang namanya investment in account receivable. Paham? Gampangannya seperti itu. Sampai sini dulu mau ditanyakan? Tambah bingung apa sudah jelas? Tambah bingung atau sudah jelas? Sudah? Lebih jelas nggak yang bertanya tadi? Iya, Mem. Terima kasih. Oke. Nah, terus bagaimana dengan bad debt expense-nya? Oke, bad debt expense itu adalah piutang tidak tertagih. Nah, jadi gini, kita dalam teman-teman aja deh, misalkan teman-teman minjem ya, ada temennya minjem uang 100.000. Itu kan antara dua kemungkinan. Beneran besoknya diganti atau dilupakan sama yang tadi minjem. Nah, sama orang jualan juga begitu. Kalau dia memberikan penjualan secara kredit, itu pasti dia nanti akan dihadapi oleh dua. Si pembelinya ini nantinya melunasi, atau malah pembelinya ini tidak melunasi. Nah, yang tidak melunasi ini namanya adalah bad debt expense. Bagi perusahaan, jika sampai si pembeli ini tadi tidak melunasi, maka itulah kerugian. Kerugian akibat apa? Akibat kita melakukan penjualan kredit. Bisa dimengerti? Ya, paham, Mem. Oke. Karena kan pasti memang resikonya ngasih utangan orang itu kan antara dua, dibayar atau tidak, kan gitu ya. Nah, yang tidak dibayar itu namanya adalah, bagi si penjual namanya adalah piutang tidak tertagih. Paham ya? Kalau dibayar udah nggak masalah. Nah, tapi kan resikonya bisa jadi nih ada pembeli yang nakalan, atau memang pembelinya ini sedang memiliki ketidakmampuan untuk melunasi. Akhirnya apa? Terjadilah gagal bayar. Kalau terjadi gagal bayar, bagi penjual namanya piutang tidak tertagih. Paham ya? Bisa dilanjut? Ya, dilanjut, Mem. Oke. Nah, biasanya untuk mencegah tadi terjadinya gagal bayar, memang kita harus melakukan yang namanya aging of account receivable. Jadi kita buat aging schedule. Ya. Apabila misalkan kita ngasih pinjaman atau utangan itu 30 hari, ya, maka di list dulu siapa aja yang hutang 30 hari. Oke. Jika nanti sudah mendekati waktu 30 hari,
kita coba melakukan penagihan. Oke, apabila sampai dengan hari hanya 30 hari, ternyata kita sudah melakukan penagihan tapi nanti tidak dibayar, maka kita list lagi. Mana yang umurnya melewati dari 30 hari. Itu nanti harus ada listnya juga. Katakanlah misalkan sampai 60 hari ternyata tetap masih belum dibayar. Oke, masukkan lagi orang ini ke dalam aging schedule yang lebih dari 60 hari. Ya, jadi supaya mencegah namanya terjadinya tidak terbayar, itu paling gampang memang kita membuat yang namanya aging schedule. Nah, terus kalau yang tadi orang yang sudah sampai 60 hari tetap nggak mau bayar, bagaimana? Oke, secara aging schedule kita sudah tahu siapa aja nih yang sudah lewat dari 30 hari, bahkan masuk sampai 60 hari, katakanlah tetap tidak mau bayar. Maka kita bisa melakukan trik khusus. Nah, supaya orang ini mau bayar. Misalkan kita buat at least nggak apa-apa deh kamu bayar separuhnya. Misalkan yang penting apa? Ada uang yang terbayarkan kepada kita. Tapi bisa juga nggak, Mem? Misalkan katakanlah sudah sampai 60 hari atau bahkan sampai 90 hari orangnya tetap nggak mau bayar, ya ada. Nah, itu tapi kalau kita sudah membuat aging schedule, nanti di kemudian hari kita bisa melihat nih, oh profil orang ini loh, itu pernah aging schedule-nya sampai 90 hari itu tidak terbayar. Padahal harusnya dia umur utangnya itu hanya 30 hari, tapi ternyata kita buat secara aging schedule sampai dengan 90 hari, katakanlah dia tidak membayar. Nah, ini nanti bisa menjadi pertimbangan di kemudian hari. Kalau orang itu mau beli lagi kepada kita harus evaluasi lagi, layak nggak sih kita ngasih lagi, jangan sampai nanti terulang seperti sebelumnya. Sampai sini dulu paham? Biasanya di perusahaan, aging schedule ini penting karena itu tadi, nanti ada treatment khusus bagi yang sudah usianya semakin tua. Maksudnya dalam artian di sini usia semakin tua adalah umur piutangnya ya. Karena semakin penundaannya tuh semakin lama dari yang seharusnya, katakanlah tadi harusnya 30 hari sudah harus jatuh tempo. Tapi ternyata orangnya belum bayar. Sampai ditunggu 2 bulan juga belum bayar. Nah, ini sudah pasti nanti lama-lama antara tidak tertagihnya atau si pembeli ini tidak membayar itu sangat tinggi. Nah, ini kita kalau mau masih mendapatkan uang, maka kita juga harus ada treatment khusus. Misalkan itu tadi, apakah kita, ya udah nggak apa-apa, separuh dari tagihannya, misalkan tolong dibayar ya, misalkan seperti itu. Atau mungkin memang benar-benar ya udahlah dihapuskan, tapi jangan sampai nanti kita pembeli ini nanti beli lagi di toko kita, misalkan seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Itulah fungsi dari yang namanya aging schedule. Jadi supaya kita juga tahu usianya tuh berapa aja. Karena ini nanti efeknya adalah treatmentnya ya, untuk supaya kita dapat pemasukan kasnya juga seperti itu. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jadi membantu kita juga nanti untuk menagih ya aging schedule-nya. Jadi nanti misalkan ada yang mau jatuh tempo, oh ini ntar lagi yang jatuh tempo, mungkin kita bisa menghubungi, mohon untuk dilunasi karena sebentar lagi jatuh tempo. Tapi kalaupun memang nanti masih gagal dalam waktu jatuh tempo itu belum dibayar, kita buat lagi, misalkan kita list lagi, oh ini masuk daftar yang lewat dari 30 hari. Nah, nanti kita membuat treatment apa ya untuk orang ini supaya dia mau membayar, misalkan seperti itu. Paham ya? Paham? Nah, dalam membuat aging schedule ini kita juga harus membuat estimasi yang namanya tadi piutang tidak tertagih. Kita buat kira-kira prosentasenya berapa persen, ya. Jadi kita tetap mengharap orang itu melakukan pembayaran kepada kita, tapi tidak ada salahnya juga kita membuat estimasi terjadinya piutang tidak tertagih, apalagi yang tadi terutama khususnya untuk yang umur piutangnya itu sudah sangat lama, misalkan sampai 90 hari atau di atas 90 hari. Nah, ini kemungkinan piutang tidak tertagihnya itu lebih tinggi kan. Jadi dari awal misalkan kita katakanlah wah dia dari siklusnya ini kayaknya orangnya nanti nggak bakal bayar nih. Nah, udah kita bisa buat estimasi kira-kira berapa persen dari tagihan itu nanti piutang tidak tertagih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? 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 Ada yang mau ditanya
Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Halo? Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Bisa, Mem. Iya, Mem. Nah, Lanjut, Mem. ini populer collection teknik. Jadi teknik menagih yang populer ya sejauh ini. Cara menagih itu bagaimana, Mem? Cara menagih yang pertama sudah pasti kita mengirim tagihan ya, letter katanya kita mengirim tagihan. Biasanya yang paling umum tuh pasti adalah mengirim surat tagihan dan menelpon, mengingatkan reminder. Ya, kita meng-remind, kita sebagai reminder, oke, meng-remind, kita sudah ngirim surat sama telepon itu pasti biasanya dua itu yang dilakukan. Namun apabila sudah disuratin dan sudah ditelepon tapi masih belum ada respon, biasanya kita akan melakukan yang namanya person visit. Nah, kita tanya, apakah sudah terima atau belum? Kan sudah ditelepon juga oleh pihak kami. Kenapa belum membayar? Ya, oke, nanti kita lihat bagaimana reaksinya. Kenapa sih kok dia belum bayar? Apakah memang ada kesulitan keuangan? Ya, atau memang terjadi kesengajaan tidak membayar? Seperti itu. Tapi memang biasanya paling umum pasti disuratin dan ditelepon tuh pasti. Nanti kalau memang ini tetap dua ini sudah dilakukan tapi belum dibayar, maka biasanya kita person visit. Kita datangin, ya kita tagih langsung. Bagaimana nih ceritanya, gitu kan? Oke, walaupun dia belum mampu bayar tuh kenapa? Supaya nanti kita juga bisa mengevaluasi apakah bisa diberi keringanan penundaan pembayaran, misalkan seperti itu. Ya. Nah, biasanya penagihan ini juga bisa melalui namanya collection agency. Jadi kita membentuk sendiri, misalkan atau kita bekerja sama dengan pihak tertentu, itu pihak tertentu ini khusus untuk melakukan penagihannya. Misalkan seperti itu. Itu namanya collection agency. Misalkan paling gampang gini deh, kita biasanya tiap bulan bayar tagihan PLN misalkan, atau bayar tagihan PDAM. Mungkin kalau kita harus bayar wajib di PDAM atau di PLN, aduh jauh nih dari tempat rumahku. Nah, sekarang pembayaran dipermudah lewat mana? Kita bisa melakukan pembayarannya di Alfamart, Indomart, misalkan seperti itu. Atau mungkin ada rumah itu yang misalkan tulis menerima pembayaran token listrik, pembayaran air, misalkan seperti itu. Nah, itu termasuknya semacam dari collection agency. Jadi supaya lebih mempermudah, jadi tidak ada alasan orang tuh sulit melakukan pembayaran, misalkan seperti itu. Paham ya? Nah, kalau dari berbagai cara ini sudah ditempuh, tapi tetap tidak ada respon atau tidak ada tanggapan apapun, orangnya malah bisa jadi mungkin beritikat buruk, maka kita bisa melakukan dari legal action atau melakukan tindakan secara hukum. Seperti itu. Apakah dia mau ditanyakan untuk popular collection technique? Adakah yang mau ditanyakan? Halo? Adakah yang mau ditanyakan sebelum masuk melihat contoh soal? Belum ada, Mem. Oke, sudah cukup jelas? Atau tambah, aduh Mem, bingung Mem. Ayo, yang lain? Gimana? Sudah cukup jelas? Banyak yang putus nyambung ya ini ya. Oke. Gimana anak-anak? Kira-kira kesulitan nggak? Kira-kira kesulitan nggak? Ini sinyal saya putus-putus dari tadi, Mem. Iya, makanya, aduh. Oke, gini aja deh. Kita ini kan habis gini masuk ke contoh soal. Oke. Mem pakai voice note aja ya. Kita di WhatsApp grup ya. Oh iya, Mem, baik banget Memnya deh. Nah, Iya. ya karena memang itu yang satu-satu terakhir harus kita lakukan ya kan. Mau gimana dong? Ini banyak yang love, nanti join lagi love ya kan. Gitu. Coba deh. Oke.
kita coba nanti di voice note, tapi Mem minta teman-teman harus dipelajari loh ya. Jangan Mem juga kirim voice note tapi teman-teman nggak belajar. Tetap teman-teman harus Iya, pelajari. Ya. Sip, oke. Siap. Tapi untuk teorinya tadi kira-kira apakah perlu diulang voice note atau gimana? Yang lain mungkin? Iya, diulang saja, Mem. Iya, Mem. Oke. Ya memang inilah keterbatasannya ya, tapi teman-teman jangan putus asa loh ya, tetap harus semangat ya. Iya. Agak malaman belajarnya nggak apa-apa ya. Apa-apa, Mem. Ya, Mem, nggak Oke. apa-apa. Oke, tapi untuk teorinya tadi kira-kira yang perlu diulang yang mana? Kan nggak mungkin juga dong semuanya tadi harus diulang lagi kan, gitu. Yang paling poinnya di mana yang masih kira-kira teman-teman perlu diulang? Mem rasa sih dari tadi yang Mem kirimkan ya, itu teman-teman kalau dibaca sebenarnya sama dengan penjelasannya Mem tadi. Nanti coba dibaca lagi, kalau memang misalkan ada yang perlu diulang, nanti coba tolong di WhatsApp tuh bilang, Mem, coba Mem jelaskan lagi dong poin yang ini, nanti biar Mem kirimkan voice note-nya. Tapi setelah kita tutup Google Meet-nya ini nanti, Mem yang lebih utama adalah Mem akan mem-voice note untuk mengenai kasusnya. Jadi di situ kan ada kasus soal ya, contoh soal, nah Mem akan mem-voice note yang itu, tapi kalau misalkan teman-teman dari yang tadi dijelaskan Mem secara teorinya, kalau misalkan ada yang, Mem ini dong, tolong dong diulang lagi, misalkan gitu, misalnya tadi, Julia atau siapa yang misalnya tadi yang bertanya, Mem, aku juga masih bingung tadi, Mem, ya nggak apa-apa, nanti diulang lagi, gitu ya. Atau mungkin bisa kita calling, bisa, nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Oke? Oke, Mem. Oke, kalau Maaf gitu ngerepotin, Mem. enggak lah, apa yang repotin ya. Oke, berarti kalau gitu untuk yang hitungannya Mem coba di voice note ya. Iya, Mem. Oke, teman-teman coba dibaca dulu soalnya. Oke, sebelum Mem voice note ya. Jadi ceritanya itu ada 3 soal, tapi teman-teman lihat aja soalnya nomor 1, dilihat nomor 1 itu dibaca dulu kasusnya apa. Di situ nanti ada instruksi untuk mengerjakan A, B, C. Nah, nanti yang mau Mem voice note adalah jawabannya. Jadi nanti setelah soal itu ada jawaban. Nah, jawabannya itu adalah jawaban membahas kasus yang nomor 1, poin A, B, dan C. Nah, itu nanti yang akan Mem kirim voice note-nya. Oke, teman-teman ya. Oke, tetap semangat. Kita bertemu di WhatsApp grup ya. Kita akhiri Google Meet-nya. Tetap semangat ya. Iya, Mem. Semangat, Mem. Oke, yuk mari kita bertemu di WhatsApp group ya. Thank you so much for Google Meet today. See you on WhatsApp group. Nah, oh ya pesannya Mem lagi, kalau sudah pindah ke WhatsApp group, setiap ada pertanyaan, tolong bertanyanya di WhatsApp group. Jangan japri Mem sendiri. Kenapa? Karena supaya teman-teman yang lain juga belajar. Ya. Jadi jangan malu bertanya dan jangan juga misalkan biar aja nanti temanku biar nggak tahu jawabannya, jangan. Oke, jadi yang nantinya ada pertanyaan terus japri Mem tidak akan menjawab. Jadi bertanyanya harus di grup supaya teman-temannya semua tahu apa pertanyaannya, apa jawabannya. Paham ya? Karena kita belajar sama-sama semua. Oke? Iya, Mem. Oke. See you ya di WhatsApp grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam. Oke, silahkan bisa meninggalkan Google Meet-nya ya. Ya. Oke, beralih ke WhatsApp grup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mem.